Selamat siang, perkenalkan, nama saya Yohanes Limardi Porsianes Torus, NIM saya 62033111022. Saya dari kelas PJKR 3E 2020. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kesehatan pada SMA. Pertama, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Maksudnya, masih mempunyai tenaga cadangan dan selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang yaitu makanan yang bergizi, kebiasaan hidup sehat, aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur, dan pola istirahat yang cukup. Fungsi kebugaran jasmani. Adapun fungsi dari kebugaran jasmani adalah: pertama, meningkatnya sistem sel-sel jaringan sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Dua, meningkatnya komponen kelentukan, stamina, dan kecepatan. Ketiga, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Keempat, bagi olahragawan, derajat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Kelima, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita dan anak-anak. Komponen kebugaran jasmani. Berikut komponen kebugaran jasmani. Pertama, kelentukan atau flexibility. Kedua, keseimbangan atau balance. Ketiga, kekuatan atau strength. Keempat, kecepatan atau speed. Kelima, kelincahan atau agility. Keenam, daya tahan atau endurance. Ketujuh, daya ledak atau power. Kedelapan, koordinasi atau coordination. Kesembilan, ketepatan atau akurasi. Dan kesepuluh, reaksi atau reaction. Tes kebugaran jasmani. Tes kebugaran jasmani merupakan upaya untuk mengetahui derajat kebugaran jasmani seseorang. Dengan tes ini, peserta akan mendapatkan informasi mengenai kebugaran tubuhnya. Untuk memudahkan pengukuran, peserta terlebih dahulu harus mengecek derajat kebugaran jasmani awal dengan cara menghitung denyut nadi minimal atau sebelum melakukan aktivitas. Penghitungan denyut nadi dilakukan dengan meraba nadi, kemudian menekannya sehingga terasa denyutannya. Setelah itu, hitunglah jumlah denyut nadi selama 60 detik. Dan hasil yang diperoleh merupakan denyut nadi istirahat. Perawatan tubuh agar tetap segar, yaitu dengan cara rajin berolahraga, istirahat yang teratur, mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, rajin mengkonsumsi air mineral, dan yang kelima yaitu menghindari rokok dan alkohol. Kelima, pengertian penyakit HIV atau AIDS. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus atau jasad remik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau yang diwarisi. Bentuk virus HIV seperti bulu babi. Penyakit AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome
merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS merupakan fase akhir dari infeksi HIV. Fase perkembangan virus HIV. Pertama, fase jendela. Kedua, fase asimptomatik atau tanpa gejala. Ketiga, fase simptomatik atau bergejala. Dan yang keempat, fase AIDS. Penularan HIV. Yang pertama, melalui jarum suntik yang tercemar HIV. Kedua, transfusi darah dari pengidap HIV yang berhubungan seksual dengan pengidap HIV. Ketiga, ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Pencegahan HIV. Pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Tidak berganti-ganti pasangan. Kedua, mensterilisasi jarum suntik. Ketiga, memastikan pendonor darah bersih dari HIV untuk menghindarkan diri dari obat-obatan. Pola hidup sehat. Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, mental atau rohani, sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, serta kelemahan. Usaha kesehatan pribadi adalah usaha-usaha seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri untuk memperoleh kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik-baiknya. Usaha untuk menjaga kesehatan pribadi antara lain memelihara kebersihan diri, mengkonsumsi makanan sehat, istirahat dan tidur, rajin berolahraga secara teratur, menghindari terjadinya penyakit, meningkatkan taraf kecerdasan dan rohani, rajin melakukan check up, menjauhi narkoba, menghindari minuman yang beralkohol, serta tidak merokok. Usaha untuk menjaga kesehatan lingkungan antara lain dengan pemberantasan sumber penyakit yang menular, peningkatan taraf hidup sehingga dapat memelihara dan memperbaiki kesehatan dan mencegah pencemaran lingkungan, serta memanfaatkan dan memproses limbah. Baik, demikian pemaparan materi kesehatan pada SMA. Saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dalam bentuk PPT yang saya paparkan maupun bahasa yang saya gunakan pada saat menyampaikan materinya. Demikian hasil pemaparan materi kesehatan pada SMA. Saya ucapkan terima kasih.